Selamat pagi Ibu, saya atas nama Natalia Astika Jelita dari kelas 2020F akan menjawab soal nomor 1 sampai 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Nomor 1 bagian A, soalnya, apa hal utama dalam sebuah pembelajaran? Jawabannya, hal utama dalam sebuah pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Seorang guru harus memiliki gambaran secara menyeluruh langkah-langkah yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat memperoleh hasil yang baik. Segala teknik pembelajaran, metode, taktik, dan pendekatan yang digunakan atau diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 1 bagian B, soalnya, jelaskan konsep dan hakikat strategi pembelajaran berdasarkan gambar yang ada dalam soal. Jawabannya, strategi adalah wawasan yang perlu diketahui dan dimiliki oleh seorang guru. Strategi merupakan rencana cermat yang disusun secara teliti oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara garis besar, strategi merupakan pedoman bertindak bagi seorang guru dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikutnya nomor 2 bagian A. Soalnya, jelaskan hakikat belajar mengajar. Jawabannya, belajar mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses kegiatan terpadu, yaitu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Dalam belajar mengajar terdapat 4 unsur utama, yaitu tujuan pembelajaran, materi atau bahan pengajaran, metode dan alat pengajaran, serta evaluasi. Jadi, keempat unsur ini harus ada dalam proses belajar mengajar. Berikutnya nomor 2 bagian B. Soalnya, jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Ada beberapa dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan strategi belajar mengajar. Pengklasifikasian dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan. Pengklasifikasian dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama, ditinjau dari segi pengaturan guru dan siswa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dari segi peraturan guru. Yang kedua, dari segi hubungan antara guru dan siswa. Yang ketiga, dari segi siswa. Yang berikut ditinjau dari segi struktur peristiwa belajar mengajar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, struktur belajar mengajar yang bersifat tertutup. Yang kedua, struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka. Yang berikut ditinjau dari segi peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar ekspositori. Yang kedua, strategi belajar mengajar heuristik. Yang berikutnya ditinjau dari proses pengolahan pesan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, strategi belajar yang bersifat deduktif. Yang kedua, strategi belajar yang bersifat induktif. Yang berikutnya ditinjau dari segi tujuan belajar. Yang pertama, keterampilan intelektual. Yang kedua, strategi kognitif. Yang ketiga, inovasi verbal. Yang keempat, keterampilan motorik. Dan yang kelima, sikap dan nilai. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Soalnya, sebut dan jelaskan macam-macam strategi pembelajaran. Jawabannya, macam-macam strategi pembelajaran ada 5. Yang pertama, strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dengan bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Di sini, guru hanya mengarahkan siswa, dan siswa sendiri yang mencari data atau informasi di buku atau bahan lainnya. Prosedur aplikasi discovery learning. Yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification atau pembuktian. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Yang kedua, strategi inquiry learning. Pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu,
ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain. Membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi masalah atau mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan. Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Mencari tahu dengan melakukan observasi. Yang kelima, menguji hipotesis. Membandingkan jawaban sementara dengan yang sesungguhnya. Yang keenam, menyimpulkan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penyajian hipotesis. Yang ketiga, strategi problem-based learning adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Langkah-langkah problem-based learning. Yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di sini, pendidik diharapkan mampu mengedepankan kreativitas siswa, masalah di lapangan, dan mereka harus bisa menjadi profesional dalam memecahkannya. Langkah-langkah project-based learning. Yang pertama, penentuan proyek. Yang kedua, perancangan penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, penyelesaian dengan fasilitas dan mendorong guru. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Yang kelima, strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, observing atau mengamati. Yang kedua, nanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Sekian jawaban nomor 3. Yang berikut nomor 4. Soalnya, jelaskan perbedaan pendekatan inquiry discovery approach dengan expository approach dan mastery learning. Jawabannya yang pertama, inquiry discovery approach lebih menekankan kepada siswa untuk mencari dan menemukan sendiri menggunakan teknik pemecahan masalah. Yang kedua, expository approach lebih menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Dalam pendekatan ini, yang bekerja secara tuntas adalah guru dan siswa hanya mendengarkan. Yang ketiga, mastery learning approach lebih menitik beratkan pada penguasaan materi atau bahan pelajaran secara tuntas pada siswa. Siswa dituntut menguasai materi 90% dan tuntas. Yang berikut nomor 5. Soalnya, sebut dan jelaskan kembali metode-metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Salah satu metode yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini lebih mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode yang dilakukan dengan cara mempraktikkan agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang disampaikan. Yang keempat, metode ceramah plus.
Metode ini biasanya disertai metode lain saat menyampaikan materi. Misalnya, metode diskusi, metode ceramah, dan metode demonstrasi. Yang kelima, metode resitasi. Metode ini mengharuskan siswa untuk membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keenam, metode eksperimen. Metode ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun dalam pelaksanaan metode ini, guru harus mengawasi secara langsung siswanya. Yang kedelapan, metode latihan. Metode yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirancang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Yang kesembilan, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara formal. Yang ke-11, metode mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya, serta penyelesaiannya.